Tahukah kamu bahwa kebakaran hutan telah menjadi masalah yang berkepanjangan di Indonesia? Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020, ada sekitar 1.649.258 hektar hutan dan lahan terbakar. 20,42%-nya berada di Sumatera Selatan. Hal ini menjadi kendala besar bagi sebagian petani. Kondisi kemarau yang kering ditambah dengan kebakaran hutan di Indonesia membuat lahan perkebunan dan pertanian sering sekali mengalami gagal panen. Lahan perkebunan harus sering disiram dibandingkan pada saat musim penghujan. Hal ini menjadi kendala pada sebagian petani yang lahannya jauh dari rumah. Petani di perkebunan Desa Tanjung Keputaran, yaitu Pak Mukti Utomo, merupakan salah satu petani yang terdampak masalah tersebut. Jika dibiarkan begitu saja, para petani di Indonesia akan mengalami kerugian. Lantas, bagaimana Pak Mukti Utomo dan petani-petani yang lain dapat memantau lahan mereka tanpa harus sering pergi ke lahan perkebunan? Melalui pendanaan program kreativitas mahasiswa tahun 2020 oleh Dirbel Mawadikti Kemdikbud, kami dari tim PKMT Universitas Sriwijaya yang beranggotakan Dharma Sandi, Muhammad Yusuf, Dia Rahmadini, dan Echa Dasriana Zahwa, serta dibimbing oleh Dr. Bakti Yudo Suprapto STMT, mempunyai inovasi yang berupa Plant Care, sistem monitoring perkebunan guna mengurangi kematian tanaman akibat kemarau berkepanjangan berbasis IoT. Sistem yang dibuat bekerja secara otomatis menyiram tanaman dengan menggunakan microcontroller Arduino Mega, serta beberapa sensor seperti sensor suhu untuk mendeteksi suhu sekitar tanaman, sensor kelembapan tanah untuk melihat kondisi tanah seberapa lembab atau kering, sensor hujan untuk mengindikasikan kondisi hujan atau tidak pada lahan perkebunan. Arduino akan membaca nilai-nilai sensor tersebut dan selanjutnya Arduino akan mengirimkan informasi tersebut ke modul ESP8266 yang langsung terkoneksi ke aplikasi smartphone dan website Plant Care. Arduino juga akan menyalakan pompa air dengan cara memutuskan jalur arus listrik melalui relay serta menampilkan nilai sensor tersebut di LCD. Berikut adalah bentuk dari prototipe sistem Plant Care. Terdapat dua bagian utama, yaitu bagian pertanahan dan bagian pengairan. Di bagian pertanahan terdapat tanaman yang akan ditanam, sensor suhu, sensor kelembapan, sensor hujan, dan jalur pipa. Untuk sensor suhu dan sensor kelembapan tanah diberikan jarak 2 meter agar pembacaan lebih optimal, dan sensor hujan hanya diperlukan 1 buah untuk mengindikasikan cuaca sedang hujan atau tidak. Di bagian pengairan terdapat 2 buah pompa. Pompa 1 untuk mengalirkan air dari dalam tanah dan pompa 2 untuk menyemprotkan air di sekitar tanah, dengan di ujungnya diberikan sebuah nozzle berbentuk air mancur. Terdapat juga kotak panel yang berisi komponen elektronika yang berupa microcontroller Arduino Mega, modul ESP8266, relay, LCD, dan switch. Sumber daya yang digunakan berasal dari panel surya. 4 buah panel surya berukuran 200 W dan 5 buah baterai 65 Ah 12 volt. Pemakaian panel surya ini dipilih karena pada musim kemarau, intensitas cahaya matahari sangat baik untuk digunakan sebagai penyediaan listrik. Setelah perakitan selesai, selanjutnya adalah proses pemrograman. Untuk memprogram microcontroller diperlukan software yang bernama Arduino menggunakan bahasa C++. Untuk aplikasi smartphone dibuat dengan aplikasi Ionic dengan menggunakan bahasa pemrograman Angular dan TypeScript. Sedangkan untuk website dibuat dengan menggunakan framework CI dengan bahasa pemrograman PHP, HTML, dan CSS. Berikut adalah cara kerja Plant Care. Sensor suhu akan mendeteksi seberapa panas cuaca. Jika suhunya di atas 35 derajat Celcius, maka pompa 2 akan hidup menyemprotkan air melalui nozzle. Sensor kelembaban tanah akan mendeteksi seberapa lembabkah tanah di lahan perkebunan. Jika tanah tersebut kering, maka pompa 1 akan hidup mengalirkan air dari dalam tanah. Sensor hujan akan mendeteksi apakah cuaca sedang hujan atau tidak.
Semua sensor yang dipakai akan terbaca oleh microcontroller dan microcontroller akan mengirim informasi tersebut ke modul ESP8266 yang sudah terkoneksi dengan website dan aplikasi smartphone. Dengan sistem ini, petani dapat terbantu dalam mengawasi lahannya saat terjadinya kemarau berkepanjangan yang disertai dengan kebakaran hutan dan lahan.